وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Para ikhwah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan pertama ini kita akan mulai membahas ya tentang ilmu tajwid, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan memulai dengan al-muqaddimah ya, muqaddimah. Nah, muqaddimah ini mencakup 10 hal yang seharusnya diketahui oleh seorang penuntut ilmu sebelum ia mulai mendalami ilmu tersebut ya. 10 hal ini juga dirangkum oleh salah satu ulama besar yang bernama Abu Irfan Muhammad bin Ali As-Sabban yang wafat pada tahun 1206 Hijriah. Ya, beliau berkata, "Inna mabadi'a kulli fannin asyarah." Sesungguhnya dasar-dasar setiap ilmu, atau bisa kita katakan muqaddimah, atau dalam bahasa Arab al-mabadi ya, ada 10 hal yang harus diketahui oleh seorang penuntut ilmu ya sebelum ia mendalami suatu ilmu. Yang pertama yaitu al-haddu ya. Al-haddu. Al-haddu maknanya adalah definisi. Definisi. Jadi seorang itu harus mengetahui definisi ilmu yang ia hendak pelajari. Nah, kebetulan karena kita akan mempelajari ilmu tajwid, maka kita harus mengetahui apakah definisi ilmu at-tajwid. Kemudian yang kedua adalah wal maudu'u. Makna dari al-maudu' adalah pokok bahasan. Pokok bahasan. Apakah yang dibahas dalam ilmu tajwid? Ilmu tajwid ini membahas tentang apa saja? Maka kita harus tahu ya pokok bahasan dalam ilmu at-tajwid. Yang ketiga adalah tsumma tsamarah ya, ats-tsamarah. Ats-tsamarah maknanya adalah hasil yang dicapai dari mempelajari ilmu tersebut. Ya, jadi kalau orang dia mengerjakan sesuatu, akan tetapi kalau hasilnya minim atau hasilnya tidak begitu penting, maka atau hasilnya bahkan tidak ada, ya sesuai dengan tabiat manusia, maka dia akan malas-malesan untuk mengejar atau mempelajari hal tersebut ya. Begitu juga sebaliknya, ketika seorang ya, dia mengetahui bahwasanya ketika saya mempelajari ilmu ini atau ketika saya mempelajari ini, maka saya akan bisa ini misalnya. Hasilnya ada, jelas ya. Nah, itu akan bisa dapat menumbuhkan rasa kesungguhan dia dalam menuntut ilmu tersebut. Kemudian yang keempat adalah wa fadluhu, yaitu keutamaannya. Apakah keutamaan dari ilmu at-tajwid? Kemudian yang kelima wa nisbatu, ya, penisbatan. Ilmu tajwid ini dinisbatkan kepada ilmu apa? Ya, ilmu syar'ikah, ilmu umum, atau ilmu yang lainnya, atau bahkan ilmu alat seperti bahasa ya. Kalau dalam bahasa Arab ilmu alat itu ilmu nahwu, shorof dan lain sebagainya. Kemudian ya, yang keenam wal wadi'. Al wadi' maknanya adalah peletak dasar. Siapakah yang mencetuskan pertama kali ilmu at-tajwid? Ya. Maka kita harus tahu ilmu tajwid ini dan siapa yang meletakkan pertama kali? Siapa yang mencetuskan pertama kali? Siapa yang membuat pertama kali ilmu at-tajwid? Kemudian wal ismu, penamaan dari ilmu at-tajwid. Apakah ilmu tajwid ini mempunyai satu nama atau mempunyai beragam nama? Maka kita perlu mengetahui hal tersebut. Kemudian wal istimdad, pensyariatannya. Pensyariatan ilmu tajwid atau bisa dikatakan dengan sumbernya. Dari manakah sumber ilmu tajwid? Apakah dari ijtihad ulama, pendapat-pendapat ulama, atau bahkan ilmu at-tajwid ini ilmu yang memang sumbernya dari Rasulullah SAW. Maka hal ini perlu kita kaji gitu. Kemudian hukum syari', hukum mengamalkan ilmu at-tajwid. Nah, jadi apakah hukum mengamalkan ilmu tajwid? Yaitu apakah hukumnya makruh ya, atau bahkan wajib, atau bahkan sunnah ya misalnya, atau haram dan lain sebagainya. Wa masail. Masail adalah permasalahan-permasalahan. Permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam pembahasan ilmu at-tajwid. Ya, kalau kita mempelajari ilmu fikih misalnya, ada pembahasan-pembahasannya misalnya tentang sholat dan lain sebagainya.
Nah, di sini kita perlu tahu karena kita ingin mempelajari ilmu tajwid, maka kita harus mengetahui permasalahan-permasalahan apa yang dibahas dalam ilmu at-tajwid. Kemudian Syekh Abu Irfan Muhammad bin Ali As-Sabban juga berkata, wal ba'du bil ba'di iktafa. Sebagian dengan yang lainnya cukup. Maksudnya apa? Apabila kita mengetahui sebagian dari 10 hal di atas, ya, 10 hal yang tadi, maka itu sudah cukup. Apabila kita mengetahui sebagiannya, maka itu sudah cukup. Kemudian beliau juga berkata, wa man daral jami'a, dan barang siapa yang mengetahui semuanya, artinya mulai dari definisi sampai permasalahannya, definisi, pokok bahasan, hasil, dan lain sebagainya, sampai permasalahan dari ilmu tersebut, maka beliau berkata, ya, wa man daral jami'a hazaz syarafa. Dan siapa yang mengetahui semuanya akan mendapatkan kemuliaan. Nah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.